Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to my videos. And today I'm going to talk about simple routine tasks. Jadi apa itu simple routine task? A task or activity done by a person every day or regularly. Jadi sebuah tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang setiap hari atau secara rutin. Nah, itulah maksudnya daily routine task. Atau kalian biasanya mendengar kalimat daily activities, kegiatan sehari-hari, atau daily routine, rutinitas sehari-hari. Nah, ketika saya mengucapkan kalimat itu atau kata-kata itu, yang ada di bayangan kalian mungkin adalah ini. Seperti ini kah? Jadi ada sebuah ilustrasi dari seseorang yang bangun, terus kemudian mandi, makan, terus pakai baju, berangkat kerja, dan lain-lain bla 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 sampai nanti tidur kembali di malam hari. Apakah seperti ini? Iya sih, ya itu tadi pun juga daily routines ya. Tetapi itu kan sudah kalian pelajari di SMP. Jadi kayaknya sudah tidak perlu lagi dipelajari di SMA. Nah, today, let's talk about simple routine tasks in the work life. Jadi hari ini kita mau fokus membicarakan tentang simple routine tasks atau tugas-tugas rutin yang ada di dunia kerja. Jadi bukan hanya tadi ya bangun sampai tidur, itu sudah biasa. Nah, kita coba yang luar biasa. Kita coba simple routine task-nya di dunia kerja. Nah, contoh. Di sini ada seorang sekretaris. Jadi dia rutinitas sehari-harinya seperti apa? Yang pertama, dia berangkat kerja every morning, dan di sini ada keterangan waktu ya, setiap pagi dan jam 6.30. Terus selanjutnya dia mengatakan drive to work. Jadi dia menyetir sendiri. Setelah itu aktivitasnya adalah check emails, mengecek emailnya. Terus setelah itu dia mengatakan bahwa salah satu rutinnya juga dia pergi menggunakan taksi atau kereta jika punya lunch meeting. Nah, ini juga termasuk rutin karena regular. Jadi setiap dia ada meeting ketika lunch, dia biasanya pakai taksi atau kereta. Terus selanjutnya once a month. Nah, ini ada keterangan waktu lagi. Setiap 1 bulan I report to my boss. Dia melapor ke bosnya. Nah, ini pun juga termasuk rutinitas, walaupun tidak dikerjakan sehari-hari. Tetapi yang penting adalah rutin, bisa 2 minggu sekali, bisa 2 hari sekali, sehari-hari bisa, setiap jam pun boleh, selama itu regular. Terus, ada beberapa hal yang perlu kalian catat ketika kalian ingin membuat sebuah teks yang berhubungannya adalah daily routines atau rutinitas sehari-hari. Entah itu sama ya, entah itu di kehidupan, mulai dari yang tadi contoh, bangun sampai tidur, ataupun yang di work life, di dunia kerja itu sama kurang lebih. Nah, yang pertama di sini adalah use simple present tense. Simple present tense itu adalah tenses pertama yang paling mudah yang kalian pelajari. Jadi SMP pasti sudah pernah. Tetapi nanti saya akan tetap lampirkan untuk sebuah video yang saya rasa menarik, dan itu bisa kalian gunakan untuk mengingat kembali apa itu simple present tense. Jadi ingat ya, ketika mau membuat kalimat yang itu hubungannya dengan rutinitas atau habit, kebiasaan, misal saya kalau berangkat sekolah itu jam 7, atau saya biasanya mengerjakan PR habis maghrib. Nah, itu menggunakan simple present tense. Nah, silakan nanti dipelajari, di modul juga sudah ada. Terus kemudian selanjutnya adalah time connectors atau penghubung waktu. Nggak mungkin kan kalian ngomong langsung saya bangun, saya mandi, saya makan. Nah, itu kan tidak mungkin seperti itu. Pasti I wake up at 5 a.m. Saya bangun jam 5. And then, nah ada itu, and then, setelahnya, atau next, atau after that. Nah, itulah salah satu contoh time connectors. Masih ada banyak lagi, silakan dibaca di modul. Terus ada lagi time signal atau keterangan waktu. Nah, kalian pasti sudah paham kalau saya menyebut keterangan waktu. Misal di pagi hari, in the morning, atau at 6 a.m., jam 6, atau mungkin ada tadi once a month, itu pun juga keterangan waktu. Nah, jadi tiga hal utama ini tuh yang biasanya harus kalian pahami, dan pasti akan ada, kalau ada di mana pasti akan ada di teks simple routine task. Nah, and I think that's it. Nah, ini sebagai challenge aja untuk kalian. Try and learn, coba dan belajar. Bagaimana
baca modulnya, kemudian lihat videonya, tonton videonya, dan kemudian kerjakan tugas-tugas yang saya sarankan. Jadi tugas ini masih belum tugas wajib ya, karena ada pretest sama posttest. Nah, nanti minggu depan ada posttest. Nah, yang dapat nilai di atas 75 maka tidak perlu mengerjakan tugas. Tetapi yang nilainya di bawah 75 saya anggap mungkin modulnya masih kurang dipahami, atau kalau nggak gitu modulnya belum dibaca dan bahkan videonya belum dibaca, sehingga tidak bisa mengerjakan posttest, nilainya masih di bawah 75, dan yang menjadi step selanjutnya adalah dia harus mengerjakan tugas tambahan. Jadi seperti itu ya. Kalau posttestnya di atas 75 berarti saya anggap kalian sudah paham, jadi tidak perlu ada remedi atau mengerjakan tugas. Nah, yang di bawah 75 berarti perlu tugas tambahan. Karena pastinya ya harus bagaimanapun materi ini harus seenggaknya paham lah. Karena ini materi ini sangat mudah. Okay, that's it for this video. Thank you for watching.